Tanggal 18 atau tanggal 25 Februari beliau dijemput oleh Ken Petai dengan disiksa, ya, dengan dihinakan. Tapi tanggal 25 Agustus tahun 73 beliau dipulangkan ke Sukamanah lagi. Ke Sukamanah, dikawal oleh 4 angkatan. Sangat dimuliakan. Kembali diantar oleh negara, diberi gelar pahlawan nasional. Ini butuh kekuatan mental untuk menjelaskan fenomena ini. Bukan hanya warga Tasikmalaya, tapi siapapun yang pernah berkunjung ke Tasikmalaya akan mengenal sebuah jalan yang sangat populer, yaitu Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa. Jalan itu membentang sekitar 5 km, berada di pusat kota, di pusat keramaian, dan pusat perbelanjaan. Lalu siapakah Zainal Mustafa ini? Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional dari Jawa Barat yang pada tahun 1944 melakukan perlawanan kepada Jepang dan dieksekusi mati di Ancol pada bulan Oktober 1944. Telah hadir di podcast Apa Kabar News Kang Iip D. Yahya, seorang peminat sejarah dan penulis buku yang salah satu bukunya berjudul Ajengan Sukamanah yang mengulas mengenai biografi Kiai Haji Zainal Mustafa. Assalamualaikum Kang Ip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ton, apa kabar? Alhamdulillah, damang. Sebuah kejutan juga nih Kang Ip, dalam buku Kang Ip ini di sini. Ya. Kita baru tahu wajah asli dari Kiai Haji Zainal Mustafa ini. Ya. Selama ini kan kita mengenal beliau, wajahnya itu lewat lukisan yang mirip-mirip Pangeran Diponegoro lah. Ya. Pakai sorban gitu kan. Tapi setelah kita membaca buku ini, di covernya ternyata wajahnya seperti ini, memakai kopiah sebagaimana hanya santri di wilayah Nusantara lah. Ya. Nah, kita akan banyak bicara tentang tokoh ini Kang Ip. Ya, kita mulai dari mana? Silakan Kang Ip. Baik, hatur nuhun Kang Ton, terima kasih. Senang sekali berjumpa kembali dengan pemirsa setia podcast Apa Kabar News. Soal foto Ajengan Sukamanah ini memang menarik, Pak Anton. Saya ingin cerita dulu bagaimana muncul lukisan yang kalau kita googling, makin lama makin kinclong wajahnya. Oh gitu ya. Ya, jadi dari yang proses makin glowing. Karena mungkin retouching gitu, kemudian semakin ini teknologi ya. Nah, jadi pada tahun 72 beliau mendapatkan anugerah pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Hitungan saya, beliau adalah orang Jawa Barat pertama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional pada masa Orde Baru ya. Jadi Pak Otto sendiri, Otto Iskandar Dinata itu baru tahun kemudian, tahun 73. Jadi lebih dulu Ki Zainal Mustafa. Kemudian Ibu Dewi Sartika memang lebih dulu, tapi itu masih pada masa Orde Lama. Iya, jadi yang Orde Baru ini Ki Zainal Mustafa ini. Nah, ketika sudah ditetapkan pahlawan nasional kan belum ada wajahnya. Sementara bagaimana ini mau dikenalkan tanpa wajah? Maka kemudian keluarga berembuk, kemudian sejumlah santri Kiai Zainal Mustafa yang masih hidup waktu itu masih banyak sekali. Yang senior itu berkumpul. Kemudian ada pihak keluarga itu yang punya kemampuan untuk melukis wajah. Kemudian dia melukis wajah lalu disempurnakan di antara keluarga. Ya tekniknya teknik phantom dummies ya. Jadi bagaimana polisi membuat sketsa. Nah, akhirnya ketemu lalu dikonfirmasi ke waktu itu masih ada 2 istri beliau. Ditanyakan, kemudian diiyakan. Ya, lalu kepada para santri senior juga diiyakan. Nah, kenapa memakai gamis? Itu karena memang itu hari Jumatan, peristiwa perlawanan itu hari Jumat. Hari Jumat. Ada semacam kebanggaan atau hari khusus di antara para ajengan Sunda. Kalau mau khutbah itu pakai gamis. Misalnya kakek saya sehari-hari pakai peci hitam, tapi khusus hari Jumat dan mau khutbah beliau pakai gamis gitu. Dan bersorban. Iya, betul. Nah, itu hari terakhir santrinya bertemu itu memang memakai gamis itu. Apalagi ketika melakukan perlawanan memakai gamis karena untuk perlindungan
kepala. Itu dari pertempuran langsung jarak dekat gitu. Nah, ketika 2 tahun yang lalu saya diminta untuk menulis secara resmi oleh Yayasan Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana, alhamdulillah setelah melalui penelusuran atas informasi keluarga juga, nah akhirnya saya bisa menemukan file foto tahun 1941 ketika itu ada semacam samen ya, ada semacam perayaan di pesantren Cilenga. Ya. Jadi ini pesantren gurunya Kiai Zainal Mustafa, alma mater beliau. Kebetulan di sana sudah ada sistem klasikal namanya Madrasah Matlaun Najah. Nah ini ada perayaan besar karena itu mengundang juru foto. Lalu di foto-foto, nah di salah satu foto itu terdapat Kiai Haji Zainal Mustafa. Terus terang Pak Anton, kami juga melakukan rekayasa digital karena fotonya tidak memadai untuk dijadikan cover, agak buram ya. Tetapi tetap tidak merubah struktur. Kami tidak mengganti matanya, tidak mengganti hidungnya, tetap sama, hanya mempertajam sehingga lebih jelas kelihatan. Dan setelah dikonfirmasi dengan wajah adiknya memang tidak jauh. Mirip sekali. Iya. Setelah itu kemudian untuk lebih meyakinkan tentang foto itu bagaimana? Kami melakukan verifikasi ke keluarga yang menyimpan foto itu, ke keluarga. Kebetulan ada 3 pihak dari keluarga Cilenga, keluarganya Kiai Haji Sabandi, yang memberikan tanda tangan di atas materai bahwa itu betul foto Kiai Zainal Mustafa. Jadi begini Pak Anton, ada beberapa foto di keluarga itu. Salah satu saksi yang paling penting adalah Kiai Haji Zainal Hissi, Mama Uci itu. Dia setiap lebaran itu berkumpul, Bani Sabandi ini berkumpul. Lalu foto itu diperlihatkan. Nah ini Abah, ini menantu Abah Kiai Iping. Kiai Iping itu yang kemudian jadi tokoh Muhammadiyah, itu menantunya. Nah ini Kiai Zainal Mustafa, santri Abah Kinasih ya, santri kesayangan Abah gitu. Jadi diperlihatkan anak-anak di keluarga itu tahu bahwa itu adalah foto Kiai Zainal Mustafa gitu. Nah Kiai Zainal Hissi sendiri tahun 41 itu usianya 11 tahun. 11 tahun ya. Dan dia ada di foto, tapi di foto yang lain. Nah, jadi kan ada beberapa foto, ada foto Abah dengan keluarga kecilnya gitu, ada Abah dengan santrinya, yang kemudian ada Kiai Zainal Mustafa ini. Nah, jadi 11 tahun istilahnya dalam fikih itu udah tamyiz ya, sudah bisa membedakan siapa ini siapa begitu. Jadi cukup valid ininya. Kalau lihat dokumennya misalnya, ini foto satu-satunya yang terlihat lebih jelas dibanding yang lain. Iya, sementara ini begitu Pak Anton. Tapi saya masih meyakini ya ada foto lain. Cuma mungkin saat ini belum muncul ya, belum. Karena pada masa itu Ajengan Tasik, misalnya kalau kita bandingkan dengan Kiai Wahya Cipasung yang itu adik angkatannya, jadi usianya beda 10 tahun. Lebih tua Kiai Zainal Mustafa. Kiai Zainal Mustafa itu tahun 1901, seusia dengan Bung Karno. Kalau Kiai Wahya itu tahun 11. Jadi beda 10 tahun. Nah, Ajengan Tasik itu sangat biasa untuk berfoto gitu. Jadi sudah tidak ada masalah soal hukum foto begitu ya. Jadi saya yakin ada, karena sangat terkenal ya Kiai Zainal Mustafa itu, jamaahnya ribuan, santrinya banyak. Saya yakin ada. Cuma mungkin ini belum aja. Bagaimana sosok Kiai Haji Zainal Mustafa pada waktu itu? Apakah memang kalau zaman sekarang cukup fenomenal di depan umat? Seperti apa ya? Iya, jadi Kiai Zainal Mustafa ini menurut catatan mengaji di 5 pesantren. 3 pesantren diantaranya itu sanadnya bersambung ke Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, jadi Madura ya. Jadi misalnya paling lama beliau mengaji di Gunung Pari, itu tidak jauh dari Sukamana sekarang. Jadi lokasinya dekat. Ngaji ke tempat dekat dulu gitu. Kemudian ke Cilenga, kemudian ke Garut, kemudian ke Sukamiskin di Bandung. Lalu ke Jamanis di Tasik juga. Nah, tahun 27 sudah dianggap siap secara mental, maka Kiai Sabandi dawuh begitu, sekarang waktunya mukim, maka beliau mukim. Menurut cerita keluarga Cilenga itu dibekali 60 santri.
Jadi sebagai dulu modal pertama. Modal. Jadi dulu itu begitu modelnya pesantren itu. Tidak dari nol ya? Tidak dari nol. Jadi ini bawa genep puluh santi abah sok canak, terus dia kemudian memulai pesantren. Ya itu. Nah, ketahuan Pak Anton bahwa ada salah satu santri yang kemudian mendirikan pesantren dan sekarang salah satu pesantren terbesar di Cianjur, pesantren tradisional paling besar, namanya Miftahul Huda Al-Musri di Ciranjang. Itu mengaku bahwa beliau mengaji ke Kiai Zainal Mustafa itu dari tahun 25. Oh. Padahal Kiai Zainal Mustafa mendirikan pesantren tahun 27. Nah, setelah kita telusuri, oh jadi Kiai Fakih ini yang Cianjur itu? Ya, itu memang sudah mengaji ketika Kiai Zainal Mustafa membantu gurunya di Cilenga. Oh. Nah, jadi dari tahun 25. Nah, ketika kemudian mukim ini dia menjadi bagian dari 60 santri yang kemudian dibawa ke situ ya. Nah, sehingga dalam riwayatnya itu Kiai Fakih mengaji dari tahun 25 sampai tahun 37. Ini santri yang paling lama mengaji ke Kiai Zainal Mustafa, 12 tahun. Kiai Zainal Mustafa ini kiai muda yang pada masanya itu fenomenal ya. Betul kata Kang Anton tadi. Jadi dia berusaha kuat membuat satu sistem pendidikan pesantren, walaupun itu tradisional, tapi sistemik gitu. Ya, jenjangnya jelas. Ya, sejauh yang saya telusuri itu melihat jejak Kiai Fakih di Cianjur. Jadi Kiai Fakih ini ada riwayat dari salah satu santrinya mengatakan, apa-apa yang saya ajarkan kepada kalian ini persis ini adalah tiruan dari pesantren Sukamana. Nah, jadi diantaranya itu adalah sistemnya itu dasar, menengah dan tinggi. Awaliyah, wusto, kemudian ulia, lalu takhasus. Jadi pesantren itu 7 tahun. Nah, 7 tahun modelnya ya. Di sejumlah pesantren di Jawa Barat itu masih ada yang memakai kan, memang bersentuhan juga dengan Sukamana. Tapi waktu itu di Jawa Barat itu pertama yang membuat sistem baru Sukamana aja ya, gitu. Baru jenjang itu. Nah, beliau sendiri ngambil dari mana itu modelnya? Mungkin dari perjalanan pendidikannya di sejumlah pesantren dan terutama mengambil dari sistem Madrasah Matlaun Najah di Cilenga ini. Dan Cilenga ini juga hasil studi banding dari Tebu Ireng dan PUI di Asomo. Dipadukan ya? Iya, kan Asomo itu waktu memang yang memulai klasikal, ya. Jadi studi banding ke sana, kemudian jadilah Madrasah Matlaun Najah itu. Nah, mungkin itu bergabungan. Ada pelajaran bahasa Melayu juga. Jadi ada hari tertentu di Sukamanah ini wajib berbahasa Melayu. Berbahasa Indonesia. Jadi si santri sudah dibiasakan untuk menggunakan bahasa yang kemudian menjadi bahasa nasional itu. Waktu itu mungkin mereka baru yang terbiasanya Sunda sama Arab mungkin ya. Iya. Kemudian Melayu dimasukkan. Betul. Kemudian pada hari tertentu juga Kiai Zainal Mustafa punya pengajian yang itu jamaahnya konon ribuan, Kang Ton. Awal tahun 30-an itu sudah ribuan dari Pakiduluan Tasik, dari mana-mana jalan kaki untuk mengikuti pengajian. Jadi cemerlang, ini ajangan Anom yang sangat cemerlang. Penjelasan cara dia menjelaskan itu tanpa tedeng aling-aling, tidak banyak bunga-bunga begitu. To the point. Ngesi begitu ya, tidak banyak bunga-bunga, tetapi tidak menyakitkan begitu. Karena di luar itu beliau juga bagaimana kebanyakan para kiai ya suka humor begitu. Dan misalnya bisa dilihat dari hobinya. Hobinya itu memelihara unggas. Beliau punya ayam pelung, kemudian punya kolam tentu ya. Kalau kolam pasti udah pasti sawah begitu ya. Ya itu. Dan setiap santrinya itu ini nanti si burung yang ini siapa yang ngukutnya begitu ditugaskan. Ada yang meliharanya, mengurusnya gitu ya. Salah satu yang menarik itu adalah ini Kiai Lili Sadili. Ini kalau Kang Ton ingat, ini adalah kakeknya Pak Teddy Muhtadin. Dosen Unpad. Iya, Pak Lili Sadili ini kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah di Ranca Ekek dan mengajarkan kitab kuning seperti biasa.
sebagaimana di santi-santi yang di santi-santi NU, di pesantren NU. Jadi Pak Lili ini memelihara salah satu burungnya peliharaannya Kiai Zainal Mustafa itu. Kemudian ketika ngaji berbunyi nih. Nah, Kiai Zainal Mustafa ini orang yang dia tuh apresiatif atas jasa atau hasil karya si santri itu. HDE mana sana ngome manuk teh sana. Jadi itu tengah-tengah pengajian tuh berhenti dulu. Memberi apresiasi. Apresiasi dan sambil menikmati. Duh, genah gitu ya. Ini suara burung itu. Nah, kemudian hubungan dengan santri itu istilah bahasa Sundanya itu loma, Kang Ton. Jadi beliau itu unik ya. Beliau itu menggunakan bahasa Silaing Dewek. Tapi tidak dalam konteks keakuan ya, justru loma gitu untuk membuang jarak itu Silaing Dewek gitu ya. Sehingga membuat santri itu dekat, tidak berjarak gitu ya. Dan toh usia beliau juga masih sangat muda begitu. Sementara santri-santri pada masa itu juga santri yang bukan anak-anak ya seperti sekarang tamat SD ngaji itu enggak. Dulu sudah berumur lah. Jadi itu menjadi hubungan tuh seperti sekarang tuh mungkin kalau Betawi makan lu gue gitu ya. Nah, jadi sangat dekat. Nah, ini mungkin juga yang membuat ikatan antara beliau dan santrinya itu akrab ya. Sangat akrab. Salah satu yang gagal saya dapatkan itu Kang Ton ini bagaimana cara beliau tuh mengajar ngaji. Karena beliau itu menurut penelitian saya itu yang pertama di Priangan Timur yang memulai ngalogat Sunda. Oh, biasa kan pakai Jawa ya, pakai Jawa gitu. Jadi beliau memulai satu transformasi, tidak lagi menggunakan Jawa tapi menggunakan Sunda. Nah, tetapi ada kelebihannya. Makanya ada istilah ngalogat Sukamana atau logatan Sukamana. Maksudnya adalah ketika itu si kitab kuning ini dibaca oleh beliau gitu, diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Itu mendengar terjemahannya saja si santri itu sudah paham. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan ya untuk hal-hal yang sederhana itu santri sudah paham dengan terjemahan beliau. Artinya apa? Beliau tuh mampu memindahkan rasa bahasa Arab atau zaukul Arabi ke dalam zaukus Sundawi gitu, ke dalam rasa bahasa Sunda. Ini sayang sekali saya tidak dapat. Dan itu kan sebuah kemampuan yang tidak sembarangan. Betul. Ya. Artinya rasa bahasanya juga kena di situ. Iya, dan itu kan berarti ada jasa beliau pada pengembangan bahasa Sunda. Ya. Nah, ini yang saya menyesal karena saya tidak bisa menggali itu. Tapi ada nggak dokumennya? Nggak ada ya? Tidak ada. Cuma penjelasan-penjelasan secara singkat saja. Seperti yang ditulis oleh kakeknya Pak Teddy itu, Kiai Lili Syadili menjelaskan itu secara singkat gitu. Nah, ini memang butuh kerja keras sekali ya kalau mau mengungkap bagaimana dulu beliau itu menerjemahkan metode penerjemahannya dilakukan pada waktu itu. Nah, kemudian keterlibatan beliau pada organisasi NU itu seperti apa? Beliau kalau dibandingkan dengan Kiai Dahlan yang sama-sama satu liting di Cilenga ya, Kiai Dahlan atau Kiai Wahid, memang agak terlambat. Beliau baru aktif tahun 34. Berarti usia beliau baru 33 ya. Baru nah sementara jadi beliau memang fokus sekali menciptakan itu tadi kurikulum pesantren. Makanya tahun 36 itu Panton kiai-kiai di Tasik itu dibuat kolom-kolom ya. Kiai ini ahli apa, kiai ini ahli apa gitu ya. Nah, beliau tuh masuk ke dalam kolom atikan barudak. Jadi bagian kurikulum, memang bagian kurikulum. Beliau dengan Kiai Sabandi begitu. Beda misalnya Kiai Wahid itu bagian organisasi, agitasi dan propaganda itu Kiai Wahid. Berat itu. Kiai Wahid itu memang tinggi besar, suaranya juga mantap. Beliau dijuluki si Bimanya NU. Itu memang beda. Memang cocok ya. Cocok memang. Sebagai orator cocok ya. Iya betul. Kemudian setelah aktif di situ kan mungkin orang juga menilai kemampuan beliau, organisasi memberi kepercayaan kepada beliau ya. Sampai di tingkat mana? Beliau itu yang dicatat di dalam catatan sejarah NU Tasik,
wakil Isyuyah Tasikmalaya, itu tercatat mengikuti Muktamar NU di Menes tahun 38. Banten ya? Ya, di Banten. Banten. Jadi memang beliau tidak sempat, waktu di Menes tidak sempat bertemu langsung dengan Ki Hasyim Asy'ari, tapi rupanya hubungan secara tidak langsung tetap terjadi. Sebab ada pengakuan dari salah satu alumni Sukamanah yang kemudian mendirikan pesantren di Bandung di sini, di Cibangkong, di Jalan Gatot Subroto ke dalam. Itu beliau mengaku bahwa setelah Muktamar Menes itu bersama 7 santri yang lain mewakili Sukamanah pergi ke Jombang. Rupanya Muktamar Menes ini memutuskan NU akan melakukan kaderisasi kader kebangsaan lah, seperti itu. Dikirim ke sana. Kirimlah ke sana mewakili Tasikmalaya dari Sukamanah 7 orang ke sana. Di sana berapa lama? Gembleng selama 3 bulan. 3 bulan. Kemudian mendapatkan syahadah, mendapatkan sertifikat gitu. Cuma sayang karena revolusi katanya ini sertifikat yang ditandatangani Ki Hasyimnya tidak ada. Wah, kalau ada itu luar biasa. Ya, itu sebagai bukti hubungan antara Tasik dan Tebu Ireng pada waktu itu. Sayang memang masanya memang masa bergolak ya. Nah, kan ada satu masa di mana Ki Haji Zainal Mustafa itu semakin terlibat pada persoalan pergerakan ini. Itu dimulai dari titik mana itu beliau ya? Memang Nahdlatul Ulama sendiri, Panton, harus diketahui sejak awal mengambil sikap non kooperatif, begitu. Bukan yang kooperatif seperti para penghulu Menak Kaum, yang kalau di Tasik ini dimotori oleh Kiai Raden Sujai atau Mama Kudang, ya, yang kemudian membentuk Persatuan Guru Ngaji. Nah, Ki Zainal Mustafa dan Kiai NU yang lain ini ada di luar itu, bahkan bisa disebutkan kontra begitu ya dengan kelompok PGN ini, sering sekali berdebat di muka umum atau polemik di media. Nah, tapi tradisi polemik itu sudah ada ya? Ada dan sehat ya pada waktu itu, biasa aja. Sangat keras tetapi tetap tidak menghilangkan, tidak sampai membakar akar rumput. Iya, tetap dalam koridor ada adabul munazarah namanya. Ada etika berdebat dan itu tetap dipegang oleh para kiai itu, dan adabul munazarah itu juga diajarkan di pesantren. Nah, karena posisinya itu yang non kooperatif, otomatis pergaulannya juga dengan kelompok-kelompok yang non kooperatif juga, yang punya semangat kebangsaan, perjuangan, sehingga ide-idenya dekat dengan Soekarno, Hatta, dan para pejuang yang lain. Tentu yang mewakili dari kelompok NU ada Kiai Wahid Hasyim, Kiai Wahab Hasbuloh dan sebagainya, itu sangat dekat. Nah, kemudian tiba ketika Jepang datang, nah ini mulai 42 bulan Maret tahun 42, semua organisasi dibubarkan termasuk NU, Paguyuban Pasundan, itu semua dilarang untuk melakukan aktivitasnya begitu, sehingga gimana ya, ini organisasi sedang giat-giatnya gitu, dan kan kegiatan para kiai pesantren ini komunal ya, mengundang banyak orang mengaji. Nah, ini seorang muda ya, tiba-tiba pengajiannya dilarang, hanya fokus di pesantren, organisasi juga dilarang, itu pasti kegelisahan ya, itu manusiawi sekali, Panton. Apalagi kemudian bulan Agustus tahun 42 ya, itu kan Ki Hasyim Asy'ari ditangkap oleh Jepang. Ditangkap oleh Jepang. Dan juga ketua PBNU Kiai Mahfud Siddiq, ini kakaknya Kiai Ahmad Siddiq, juga ditangkap. Dan yang namanya ditangkap oleh Jepang itu tidak baik-baik, Panton. Disiksa ya. Disiksa. Kiai Hasyim itu disiksa. Kemudian Kiai Mahfud Siddiq juga disiksa. Bahkan Kiai Mahfud Siddiq itu akibat siksaan Jepang ini kemudian sampai mengakibatkan beliau meninggal. Itu dalam tahanan meninggalnya enggak? Setelah dikeluarkan dari tahanan. Tapi itu berdampak panjang pada kesehatan beliau. Nah, Panton bisa bayangkan seorang pemimpin tertinggi organisasi ditangkap oleh Jepang. Ini yang belum ada penelitiannya, Panton. Semarah apa? Ya, para santrinya. Warga NU, para santri, para kiai waktu itu. Gitu. Artinya kalau kemudian itu menimbulkan emosi yang tinggi,
di kalangan para kiai sangat wajar kan begitu. Nah itu yang kemudian mungkin secara akumulasi nantinya kemudian terjadilah apa yang disebut dengan perlawanan Sukamana, walaupun peristiwanya itu sangat lokal. Artinya peristiwanya itu terjadi di Sukamana, ada hal-hal di sebuah desa, di sebuah kampung, ada hal-hal yang terjadi di Sukamana itu tidak terjadi di tempat lain. Jadi ini unik lah bisa disebut begitu, kasus perlawanan Sukamana itu. Kenapa sampai Kiai Haji Zainal Mustafa dan santrinya itu melakukan perlawanan? Oh iya, ada tentu karena ini adalah perlawanan kiai, ada alasan syar'inya, Pak. Ya, jadi pertama kan yang ditentang adalah saikere. Ya, penghormatan kepada kaisar ya. Kaisar atau kalau Ibu Aiko Kurosawa menyebutnya Kyojo Yuhai. Itu katanya penghormatan kepada istana saja gitu. Jadi tidak bersifat ideologis katanya. Tetapi kalau dalam Islam simpel. Kalau itu 90 derajat itu menyamai ruku, itu haram kan begitu, simpel. Nah, beliau menentang itu. Kemudian juga ada yang luput Panton dari perhatian kita. Tahun itu tuh paceklik. Oh, kesulitan pangan. Kesulitan tuh. Tapi wajib setor padinya tetap. Oleh Jepang itu ya? Iya, coba kan sudah paceklik, kemudian wajib tetap setor padi, kemudian tidak boleh ada masyarakat yang punya besi. Besi itu harus disetorkan. Untuk dijadikan senjata oleh Jepang. Gitu. Ada aturan Jepang yang ini sangat menyulitkan. Tidak boleh ada padi atau beras yang melintas antar kabupaten. Jadi pasti dirampas. Iya, nah kalau Santi dulu kan Santi tidak diwesel, tidak pasti bawa ini kan. Apalagi ditransfer, kan diantar. Nah ini setiap ada Santi yang membawa beras, dirampas, diambil. Banyak sekali gangguan terhadap Pak Santi itu sehingga istilahnya orang Sunda itu udah nista maja utama, Pak Anton. Pertama ini soal akidah. Ini hifduddin terganggu karena harus 90 derajat tiap pagi. Kemudian padi ini kan lebih urgent untuk makan, tapi harus disetorkan. Berarti ini sudah mengganggu ekonomi keluarga. Mal kan terganggu. Nah kemudian Santi juga tidak terganggu, tidak aman gitu. Nah ini yang menyebabkan semakin mengeras ya. Dan Ki Zainal Mustafa tidak emosional ya, Panton. Beliau membutuhkan 40 malam ya, 40 hari 40 malam untuk merenung. Kontemplasi ya. Kontemplasi. Jadi beliau mempunyai tajuk di belakang rumahnya. Tempat berhalwat mungkin ya. Untuk berhalwat itu, tapi sebelum itu kemudian beliau mengumpulkan 3 istrinya. Kemudian beliau mengatakan, Akang rek jihad gitu. Akang rek jihad. Sok kemudian ayanu, kalau ada yang keberatan silahkan bilang, nanti akan dipulangkan ke orang tua gitu. Tapi kalau takut untuk mengatakan langsung silahkan ditulis, itu disediakan alat tulis. Ya. Tapi ternyata ketika istrinya juga ini pejuang, mereka siap apapun yang terjadi mendampingi. Nah sehingga 40 hari itu kenapa beliau pamit, karena beliau 40 hari itu juga tidak menggauli istrinya, Pak Anton. Itu. Jadi beliau merenung dan setelah sekitar awal Januari tahun 44 itu selesai. Nah, kemudian seiring dengan itu Jepang kan punya hierarki juga. Iya. Jadi karena penolakan itu kemudian dipanggil Ki Zainal Mustafa itu. Jadi sudah banyak penolakan perlawanan dalam bentuk penolakan. Iya. Misalnya diundang ke sana, diundang ke sini, nggak mau hadir. Jadi diundang misalnya oleh kepala desa, butuh maka dia wet. Ya gitu. Jadi kemudian naik yang undang camat begitu. Tetap ditolak. Tetap nggak mau. Kemudian Wedana gitu ya. Kemudian pernah juga mengutus Ki Sabandi dan Sutisna Senjaya untuk mencoba membujuk gitu. Enggak juga begitu. Jadi beliau tidak mau diundang Kenpeta itu. Nah, sampai akhirnya hari Kamis
kalau menurut satu versi ya ini tanggal 17 berarti 17 Februari. Tapi menurut versi yang lain berarti tanggal 24 Februari ya. Ini Kenpeta mengirimkan satu regu polisi untuk menjemput Ki Zainal Mustafa untuk dibawa ke kota, ke markas Kenpeta Tasik mungkin ya atau ke pendopo Tasik ya. Karena yang datang itu polisi hidung, jadi bangsa orang. Jadi bukan polisi bukan Jepang, bukan ya. Bukan Jepang. Beliau nasihati si polisi itu, polisinya nurut, nginap di situ, dikasih makan, ikut sholat segala macam, senjatanya diserahkan gitu. Lalu pulanglah ke tempat masing-masing. Kenpeta kan mana nih polisi subordinasi? Tidak balik-balik. Tidak balik. Desersi. Nah ini kemudian besoknya dia mengirim 5 orang. Jadi 4 orang Kenpeta, 1 penerjemah datang ke Sukamana hari Jumat. Begitu selesai Jumatan, biasa mana Zainal Mustafa, gitu. Nah, Ki Zainal Mustafa datang, lalu terjadi dialog. Begitu Jepangnya emosi, ngambil pistol gitu, tapi ditepis oleh santri, ditepis, kemudian kena ke santri yang lain pelurunya. Nah, balaga cenayung. Langsung kan santri sedang kumpul semua gitu. Di dek gitu. Meninggal itu. Berapa orang tuh yang meninggal? 3 orang. Dari 5 orang tuh 3. Ya, yang 2 kemudian bisa memang tidak diapa-apakan, memang dilepaskan supaya lapor begitu. Yang 3 dikubur di situ. Jadi 3 itu 2 tentara Kenpeta dan penerjemahnya dikubur di situ. Wah, ini kan sudah tidak bisa ditahan ya oleh Kenpeta. Maka kemudian ini ngajak perang gitu ya. Jadi ketika peristiwanya sangat cepat habis Jumat, kemudian ini lapor ke kota, lalu jam 3 itu 10 panser datang ke Sukamana. 10 panser. Dan tentu dengan berapa pasukan? 1 kompi. 1 kompi. 1 kompi itu sekitar 120. Ya. Itu 10 panser, jenis pansernya kecil ya, dan sebagian juga pakai truk gitu. Itu ke sana. Siap-siap juga di Sukamana, ini pasti Jepang akan datang kan gitu. Siap-siap. Nah, tetapi kelihatan ya Pak Anton, Ki Zainal Mustafa ini memang persuasif. Kalau nanti yang paling depan ini bangsa kita akan dialog lah gitu ya. Nanti jangan langsung diserang gitu. Kalau nanti yang depan itu orang Jepang, sikat gitu ya. Nah benar, begitu datang jam 3 yang di depan tuh bangsa orang Honggo, jadi ngangkok Pak Anton. Itu menandakan bahwa sebetulnya beliau tidak ingin melawan. Gitu. Sugan ai bangsa sorangan mah bisa badami lah gitu. Bisa akhirnya mah terjadilah pertempuran yang sangat tidak seimbang. Kenapa hanya pakai kayu dan bambu? Bukan gagayaan, Pak Anton. Nggak punya besi, tidak ada senjata, tidak ada pedang gitu. Jadi memang kan semua diambil, besi-besi itu tidak boleh masyarakat punya itu. Ya ini tidak ada pilihan lagi kecuali bambu dan kayu begitu. Nah terjadi pertempuran sekitar 90 menit. Dan kemudian itu dihentikan oleh hujan lebat. Menjelang maghrib ya? Menjelang maghrib dihentikan oleh hujan yang lebat. Tentu korban lebih banyak di pihak Sukamana, 86 meninggal dunia. Nah, kemudian di pihak Jepang juga ada catatannya. Nah, dari perlawanan Sukamana, santri Sukamana dan warga di Sukamana yang luar biasa itu, Kenpeta kemudian dalam laporannya menyimpulkan bahwa ini adalah perlawanan sipil terbesar terhadap militer Jepang di Jawa. Di Jawa ya? Di Jawa. Ya. Sebelumnya belum pernah terjadi? Ada, di Aceh. Oh ya, maksudnya di Jawa itu belum pernah terjadi? Iya, belum pernah. Kan kalau yang nanti pemberontakan Blitar di waktu yang kemudian. Begitu Pak Anton. Iya. Nah, terus kemudian setelah terjadi pertempuran yang tidak seimbang itu, 86 orang tewas. Kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa juga ditangkap. Itu prosesnya seperti apa itu? Apa ada pengadilan atau seperti apa? Zainal Mustafa ditangkap bersama 22 inner circle-nya dengan ring satunya beliau dibawa ke Tasik. Kemudian kira-kira 3 bulan lah di Tasik itu disiksa begitu, digali informasinya.
salah satu guru beliau di situ atau penasihat beliau meninggal, Ki Umar yang dari Banjar. Meninggal dalam tahanan? Iya, dalam tahanan di Tasik. Kemudian sekitar bulan April itu beliau dipindahkan ke Sukamiskin, ke Bandung sini. Ke Bandung, lalu pernah juga dipindah ke Jalan Sultan Agung. Itu ada kantor KNPT ya, di situ juga ada satu catatan yang bagus tentang itu. Lalu dipindah ke Cipinang, Jakarta ya. Jakarta. Kemudian menurut satu laporan dilakukan sidang militer dan akhirnya dihukum mati. Dengan cara diberi vonis mati. Digantung, dipancung atau? Vonisnya itu kemudian dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1944 di Ancol. Di bawah sebuah pohon besar. Ya. Ini dieksekusi tembak. Tembak ya. Ya. Nah, ini pantauan menariknya. Kenapa Jepang itu membunuhnya di Ancol? Ancol tuh waktu itu tempat halal-halalan lah. Jadi sangat ya memang itu tempat buangan lah gitu ya. Ya jadi, kalau kata Edi Mulyadi itu tempat jin buang anak. Iya. Itu jadi si Jepang tuh menggali tanah di bawah pohon itu, lalu dari 23 ya, itu yang 5 meninggal di dalam tahanan, ada yang di Tasik, ada yang di Bandung. Jadi tinggal 18 hari itu, termasuk Ki Jenderal Mustafa. Dimasukkan ke situ 18 orang, lalu dikuburkan. Kuburan massal gitu. Iya, anggapan Jepang itu setelah dikubur massal itu karena itu di sisi laut, itu akan cepat hilang gitu. Karena di sisi laut. Gitu ya? Iya, betul. Nah, tetapi ternyata ada saksi yang melihat eksekusi itu. Nah, ini saya melakukan penelusuran ke pengelola makam di Ancol itu, ke RFL Ancol. Ada saksi itu adalah penjaga kelenteng. Jadi di Ancol itu tidak jauh dari lokasi makam itu ada kelenteng Cina yang kuno ya. Itu anak buahnya Cheng Ho. Kelenteng itu anak buahnya Cheng Ho. Nah, namanya Empek Gagu. Si Empek Gagu ini dia karena memang gagu, tapi dia sakti. Dia ahli main toya, dia tuh Cina Benteng dari Tangerang. Nah, dia ahli main toya. Kemudian setelah setelah Republik Indonesia jatuh kembali ke sekutu ya, dan secara administratif dilaksanakan oleh Belanda, laporlah si Empek Gago ini, dulu di sini tempat eksekusi, gitu. Dia menjelaskan, dibantu mungkin sama yang lain, lalu sama Belanda digali, loh kok banyak korban. Kok ini etniknya banyak, ada Indonesia, ada Cina, ada Belanda juga. Maka jadi bukan hanya kelompok Kiai Haji Zainal Mustafa. Iya, macam-macam. Ya mungkin di sekeliling itulah. Macam-macam. Nah, akhirnya tuh diputuskan bahwa tempat itu diputuskan jadi Taman Makam Pahlawan. Semua korban Perang Dunia Kedua di situ juga. Kemudian dari mana-mana itu dikumpulkan di situ. Nah, yang 18 ini ditempatkan di satu seksi, disatukan begitu. Nah, kemudian nanti pada tahun 73, pada tanggal 25 Agustus tahun 73 atas permintaan keluarga ini dipindahkan ke Sukamana dan dimakamkan kembali di Sukamana. Ya. Nah, kalau kita melihat pengakuan dari Jepang sendiri ya bahwa perlawanan Sukamana itu merupakan perlawanan sipil terhadap militer Jepang pertama di Jawa waktu terbesar di Jawa. Berarti kan itu berpengaruh terhadap kebijakan Jepang kemudian. Betul. Ya, gimana? Betul. Jadi Panton, setelah Jepang mengakui bahwa keputusan mereka menahan Kiai Hasyim Asy'ari itu salah, ya setelah 5 bulan menahan itu mereka mengaku salah karena sangat banyak santri yang ingin menggantikan untuk dipenjara itu. Jepang juga bingung mungkin. Nah, akhirnya mereka mengakui bahwa salah, informasi intelijennya salah. Akhirnya Kiai Hasyim dibebaskan. Lalu sebagai kompensasi beliau diberi posisi sebagai Shumubucho atau Menteri Negara Bidang Agama. Iya, jadi Menteri Agama tapi waktu itu belum punya departemen. Nah, hanya di Jakarta saja di pusat. Sebagai pelaksananya adalah anak beliau Ki Wahid Hasyim. Nah, beliau sendiri karena sudah sepuh dan akibat dari penyiksaan itu beliau tetap memutuskan untuk di Jombang. Walaupun beliau sempat ke Jakarta untuk menemui pembesar Jepang untuk menerima posisi itu. Selain juga posisi lain, misalnya penasehat Jawa Hokokai, itu beliau juga menerima itu. Nah,
terjadi peristiwa Sukamana. Maka kemudian kebijakan Jepang itu diperluas, tidak hanya Shumubu di pusat, kemudian dibuka juga Shumuka. Ini di daerah-daerah, di daerah-daerah, di kabupaten, di Karesidenan. Isinya tuh 3 orang, 2 orang kiai setempat yang populer, kemudian administrasi yang mengelola administrasinya itu pegawai, begitu. Maka dari mulai sejak itulah para kiai NU khususnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, sebagian di Jawa Barat gitu, atau juga kiai-kiai yang bergabung di Masyumi, itu mengelola Sumuka itu, yang kemudian menjadi Kementerian Agama. Jadi kalau ada konteks yang mengatakan Kementerian Agama hadiah untuk NU, itu konteksnya hadiah dari Jepang. Dari Jepang. Ya. Ada benarnya. Ada benarnya. Ada benarnya. Nah, kemudian berkembanglah Kementerian Agama ini karena peristiwa Sukamana ini menjadi satu-satunya departemen yang jaringannya ini menyamai militer dan polisi. Sampai ke kecamatan, kan ada KUA. Gitu. Ini berkat atau pengaruh dari atau dampak dari perlawanan Sukamana itu, bahwa urusan agama ini tidak hanya bisa di pusat, tapi harus menyebar sampai ke yang paling bawah. Dan kita ketahui sekarang sampai di tingkat kecamatan. Nah, saya dengar juga di pesantren Sukamana itu ada tradisi untuk memperingati perlawanan Sukamana itu. Diambil tanggal berapa jadinya? Tanggal 25. 25 ya. 25. Karena ada beberapa versi itu. Ada 2 versi. 2 versi. Ada 2 versi yang paling populer dan itu diikuti oleh para sejarawan masing-masing gitu. Walaupun saya sendiri lebih cenderung yang tanggal 18 Februari ya tahun 44 karena menurut saya dokumen yang menjelaskan tentang itu juga sangat kuat. Sangat kuat ya. Tapi saya menghargai dan pihak keluarga tetap memakai tanggal 25. Jadi setiap tanggal 25 Februari itu ada peringatan di makam, ada upacara kenegaraan biasanya dipimpin oleh bupati. Gitu. Sudah berlangsung puluhan tahun ya sejak mungkin nih sejak pemindahan makam itu dilakukan. Jadi itu sudah tradisi. Ya. Oke, Kang Ip, kalau kita melihat dari perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa ini, apa yang bisa kita ambil nilainya? Seseorang itu akan menjadi tokoh atau tidak, itu memang tergantung kemampuannya memanfaatkan momentum. Mungkin setiap orang punya peluang momentum itu, tapi ada yang berani mengambil momentum itu dan tidak. Gitu. Nah, Kiai Zainal Mustafa ini yang terpanggil oleh sejarah mengambil momentum itu dengan sangat penuh perhitungan. Mungkin tidak semua tadi bisa saya jelaskan ya, nonton. Beliau ambil itu, beliau berkorban, tapi saya jelaskan kepada keluarga, saya meminta supaya keluarga Sukamana membentuk tim, tim keluarga untuk melanjutkan penelitian ini. Karena ada hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan, Pak Anton. Misalnya, beliau dimakamkan di bawah pohon, yang tempatnya sangat tidak bagus ya, yang kumuh dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba gitu, karena ada suatu peralihan kekuasaan, walaupun sifatnya sementara, itu jadi tempat yang megah begitu untuk ukuran kita ya. Makam Elvel itu kan makam Belanda itu sangat indah gitu ya. Hanya kelompok elit yang bisa menempati itu. Jadi yang tadinya tempat yang sangat kumuh menjadi tempat yang sangat bagus gitu bentuk pemakamannya. Kemudian tanggal 18 atau tanggal 25 Februari beliau dijemput oleh Ken Petai dengan disiksa ya, dengan dihinakan. Tapi tanggal 25 Agustus tahun 73 beliau dipulangkan ke Sukamana lagi. Ke Sukamana dikawal oleh 4 angkatan. Dulu masih semua ya. Jadi komplit, ya? Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian. Diantar atas nama negara. Sangat dimuliakan. Diantar oleh negara, diberi gelar pahlawan nasional. Ini butuh kekuatan mental untuk menjelaskan fenomena ini. Jadi makanya saya meminta keluarga untuk
karena mereka yang punya ikatan genetik gitu ya, yang ini ikatan batin yang iya lebih betul. dekat. Nah kalau saya sebagai santri ya Pak Anton, untuk hal-hal seperti ini saya menjaga Pak Anton ya, menjaga tahu diri lah begitu ya, nggak memaksakan maneh bahwa ini ada hal-hal yang di luar ke kemampuan saya, tidak bisa masuk ke wilayah itu. Tetapi kalau keluarga meminta saya menemani, saya dengan senang hati akan menemani. Nanti kalau keluarga yang melakukan penelitiannya, insya Allah tuh bisa terbuka begitu, bisa di ini. Karena memang masih banyak hal yang harus dibuka ya. Betul, walaupun memang tidak semua bisa dibuka Banten. Ya. Banyak hal yang kata orang tua kita itu dewasa ngalajakeun anak. Iya betul. Misalnya satu aja Panton ya, biar pemirsa apa kabarnya penasaran. Apa tuh? Kan ada 10 panser yang menyerang Sukamana. Dan itu bukan milik Kenpetai. Milik siapa? Nah itu, milik siapa? Kok di Tasik ada panser waktu itu 10? Itu milik siapa? Nah ini yang antara lain yang belum bisa dijelaskan di buku ini Panton ya, biar ini berlanjut nanti. Biasanya punya panser siapa? Nah itu tentara. Lalu tentara siapa? Nah gitu? itulah itu Panton. Pansernya buatan mana? Jadi itu panser buatan Belanda, dirampas oleh Jepang, kemudian dipakai untuk latihan tentara. Mungkin, tapi bukan tentara Jepang. Nah itu yang Panton, tentara siapa itu yang misteri lah, biar biar menggantung saja. Ada kemungkinan tentara berkulit sawo matang? Mungkin saja, kan semua serba mungkin ya, karena kita belum bisa memastikan, tapi bahwa sejarah yang mencatat ada 10 panser itu jelas ada gitu. Dan bahwa dikirim satu kompi itu juga jelas, padahal anggota Kenpetai kan hanya satu regu saja di Tasik, paling 12 orang. Itu pun sudah meninggalkan 2 di Sukamana. Iya kan kalau kita baca Kenpetai itu kan bukan sebuah pasukan serbu gitu loh. Polisi militer aja untuk disiplin, untuk mendisiplinkan. Iya. Tapi sangat galak dan berkuasa. Jadi siapa ini yang menyerbu? Nah, itu biar nanti. Biar nanti ada pembicaraan lebih lanjut, Panton. Karena itu bagian dari misteri. Katanya salah satu ciri khas dari sejarah Indonesia itu selalu menyisakan misteri itu.